Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya Yahya yang saya muliakan, saya hamba Allah dari Tasikmalaya mau tanya. Saya seorang istri kedua dan suami saya punya anak dari istri pertama. Saya berusaha untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan mereka, namun mereka belum mau respon dengan saya. Bagaimana sikap saya sebagai ibu tiri mereka yang ingin harmonis dengan mereka? Apa yang harus saya lakukan? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk istri kedua, nasihat untuk istri pertama, atau mungkin 3, 4. Jadi gini, mungkin Anda sebagai istri kedua, atau Anda istri pertama. Mungkin antara istri pertama dan kedua mungkin ada ketidakcocokan. Kecemburuan yang menguasainya sehingga menjadi sebab tidak nyaman kalau bertemu, atau menjadikan sebab amarah. Kami ambil yang paling pahit. Oke. Anda istri pertama dan kedua tidak akur. Saya ambil contoh yang paling pahit. Anda bermusuhan sekalipun. Karena ada sebab kecemburuan ada di dalam hati Anda. Akan tetapi Anda tidak boleh menjadikan anak Anda bermusuhan dengan saudaranya. Ini saya ambil contoh istri 1, 2 yang tidak akur, yang tidak baik. Tapi ingat, saya ambil contoh yang paling tidak enak, yang paling jelek, bermusuhan antara istri pertama, kedua, berantem. Anggap saja, oke. Kalau sudah begitu, ingat, Anda jangan jadikan anak Anda anak yang musuhi saudaranya. Anda istri pertama misalnya. Kalau Anda mengajari anak-anak Anda tidak baik dengan saudaranya, anak dari istri kedua, karena biarpun ibu beda, ayahnya sama, berarti Anda telah menjadi ibu yang gagal, telah meracuni anak Anda untuk benci kepada saudaranya. Anda akan rugi. Jangan sampai amarah Anda kepada madu Anda menjadikan Anda mengajari anak Anda membencinya. Berarti Anda kehilangan banyak. Anak Anda pun akan hilang, bukan saja hilang di dunia, di akhirat juga dia temukan. Makanya Anda sebagai seorang istri kedua, pertama misalnya, jangan diajari anak-anak Anda bermusuhan dengan anak-anaknya, anak istri yang kedua. Atau sebaliknya istri yang kedua. Jadi justru kesuksesan Anda adalah Anda fahamkan pada anak-anak. Nah, memang ibu berbeda, tapi ayahmu sama. Diajar begitu. Maka kalau Anda sebagai istri yang kedua bisa mengajarkan kepada anak-anak Anda untuk baik dengan saudara-saudaranya biarpun dia ibu, maka Anda seorang ibu yang sukses. Dan harus pahami makna ini. Tapi kalau Anda mengajarkan kebencian, membenci siapa? Memusuhi siapa? Dan anak-anak itu nggak salah. Anak itu nggak salah. Anggap saja pernikahannya madu ini adalah salah, anggap saja. Saya ambil contoh yang paling pahit. Itu lahir anak bukan kemauan dia seperti ini. Apakah harus kita jadikan anak dengan anak bermusuhan? Ini nasihat kepada semuanya. Maka lihat, kalau Anda sebagai istri kedua mengajarkan anak-anak Anda punya sedikit benci, dendam kepada saudaranya, Anda menjadi ibu yang paling gagal. Karena akan menjadi anak yang tumbuh dengan kebencian. Bencinya nggak tanggung-tanggung kepada anak bapaknya, saudaranya. Anda harus paham makna ini. Oke lah, kecemburuan Anda yang berlebihan, ini adalah diselesaikan babnya beda. Ini urusan anak. Cuman kadang, Masya Allah, kadang-kadang ditanamkan kebencian. Tidak boleh ketemu, tidak boleh ini dan sebagainya. Nah ini musibah dengan saudaranya nggak bisa ketemu. Ini kecemburuan yang tidak beraturan. Tentunya yang membahayakan, menjerumuskan itu. Baik, ini kami buat contoh adalah istri 1, kedua, ketiga yang berantem setiap hari lempar-lemparan panci. Ibarat begitu. Tapi anak nggak boleh jadikan begitu. Pun demikian ya. Pun sudah terjadi, hendaknya semua menata hati. Istri kedua, istri pertama tadi. Biarpun himbauan kami kepada para suami. Jangan gampanglah mengambil istri 2, ketiga. Karena itu tanggung jawab berat di hadapan Allah. Jadi jangan bikin main-main, jangan bikin guyonan juga. Ini nasihat untuk semuanya. Jangan pernikahan hanya jadi untuk bahan guyonan. Kemudian di sisi lain kalau sudah terlanjur menikah harus ada tanggung jawab. Kemudian bagi wanita-wanita, ya sebisa mungkin kamu menikah suami yang tidak punya istri, kan begitulah. Kalau ternyata harus, maka harus belajar ilmu tabah, semuanya perlu pendidikan. Hanya tadi pertanyaannya tentang anak. Sebab kita menemukan sebagian orang begitu anaknya itu kalau melihat saudaranya, bahkan dianggap kayak bukan saudaranya hanya karena beda ibu.
Ini kejadian. Nah, ini ada musibah. Dan kemarin juga ada datang seperti itu. Ada kisah mengadu seperti itu. Sedih. Ingat, kalau Anda sebagai seorang istri kedua misalnya, kalau Anda menjadikan anak Anda kok benci kepada saudara-saudaranya yang seayah, berarti Anda ibu gagal segagal-gagalnya. Nggak bisa diharap kebaikan setelah itu lagi. Karena apa? Menjadi pembenci pada saudara yang mutus tali persaudaraan. Tolong pahami mana ini. Begitu juga istri pertama. Kalau Anda menjadikan anak-anak Anda membenci kepada saudara-saudaranya, berarti Anda telah meracuni anak Anda sendiri. Anda akan rugi. Anak Anda akan tumbuh dengan hati yang kotor, hati dengan penuh kebencian kepada saudaranya. La yadkhul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Wong kalau dijahatin saja nggak boleh kita ajari jahat, malah kejahatan. Apalagi jika ternyata dia baik-baik, tidak ada masalah. Dijahatin saja, bukankah silaturahmi yang diajarkan Nabi adalah jika dijahatin anak Anda, justru Anda ajari membalas dengan kebaikan. Bukan yang baik-baik malah dijahatin. Mana baiknya orang semacam itu? Orang baik saja dijahatin. Baik dijahatin. Yang jahat saja hendaknya kita ajari anak-anak untuk bisa membalas dengan kebaikan. Seperti itu. Sebab kalau dibiarkan begitu, ujungnya apa? Setelah meninggal dunia, rebutan waris, macam-macam, neraka dicari dengan itu semuanya. Semoga Allah menjaga semuanya. Rumah tangga indah, baik, anak-anak baik, ya. Baik yang satu istri semoga bahagia, yang telanjur mengambil dua, tolong harus tanggung jawab dan harus hati-hati jaga semuanya. Yang menjadi istri tunggal buat suaminya, dijaga suaminya yang benar, yang telanjur suaminya menikah lagi, maka tata hati semuanya. Kita perlu pendidikan semuanya. Yang jelas jangan menjadi rusak gara-gara yang demikian itu. Termasuk istri bermusuhan gara-gara itu. Awas, hati-hati. Kerugian kita di akhirat nanti. Di dunia sudah menjadi orang yang tidak enak hati terus, di akhirat ternyata sengsara, kan rugi di atas kerugian. Mari kita menata hati semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.